Assalamualaikum teman-teman. Di depan kita ini kita mau nunjukin dulu pertama-tama ya, kita nunjukin kalau kita punya laptop keluaran 2006 kalau nggak 2005. Bisa di googling sendiri, itu Acer ZG5. Itu sampai sekarang masih awet, masih awet. Kelihatan ya ini ya, dari touchpadnya aja masih modelnya yang di sini nih, model yang di kanan kiri belum yang di sini. Yang paling baru lagi kan touchpadnya nyatu itu kan ya. Ini berarti kelihatan banget jadulnya, tapi dia masih awet banget sampai sekarang. Nah, kita mau ngasih tahu apa aja yang harus dihindari dan apa aja yang harus diperhatikan. Kalau di video yang sekarang ini nanti apa aja yang harus dihindari ya. Kalau yang harus diperhatikan itu nanti di part selanjutnya. Nah, kenapa kita baru bisa bikin video ini? Karena video-video pendukungnya itu baru aja terkumpul baru aja terselesaikan gitu. Karena di sini nanti kita mau jelasin pokok-pokok intinya aja. Untuk penjelasan detailnya kita udah ada di video kita yang sebelum-sebelumnya. Jadi nanti kita taruh di playlist kalau nggak di deskripsi ya. Nah, yang pertama ini ya, banyak kita yang masih belum bisa membedakan mana fungsi yang untuk sleep, mana yang untuk hibernate. Kadang ini paling sering keliru ini. Jadi intinya itu kalau sleep itu untuk sebentar aja, kalau hibernate itu untuk waktu yang agak lama. Nah, sebentarnya kapan, lamanya kapan kita udah jelasin di video kita sebelumnya. Terus juga kalau misalnya punya teman-teman ini hibernate-nya nggak muncul, coba aja nanti diklik ya, maksudnya dibuka hibernate-nya nggak muncul, itu ada cara memunculkannya. Kita udah buat videonya juga. Nah, jadi ini yang pertama, masalah sleep atau hibernate itu banyak yang tertukar fungsinya, banyak yang salah fungsi. Maksudnya kadang harusnya hibernate malah di sleep, harusnya di sleep malah hibernate gitu. Yang selanjutnya yang kedua itu ketika Windows 10 kan kebanyakan sekarang udah pakai Windows 10 kan. Jadi ketika di shutdown layarnya mati duluan ya kan. Biasanya layarnya matinya cepet set mati. Tapi lampu indikator untuk mesinnya sama harddisk dan lain-lain itu dia belum mati. Nah, terus kita seringnya baru di shutdown layarnya mati, kita tutup laptopnya. Nah, itu jangan. Tunggu sampai mesinnya mati. Kalau baterainya enggak ya, kan ada indikator baterai juga. Yang penting indikator mesin. Indikatornya mesinnya udah mati, lampu yang kayak gini nih udah mati, baru kita tutup. Layarnya kita tutup. Nah, ini kita coba ya, kita shutdown. Nah, terus gimana biar shutdownnya itu cepet, nggak lama gitu. Nah, kan layarnya udah mati nih. Tapi di sini belum tuh. Di sini juga belum tuh. Keseringannya kita langsung nutup gini. Nah, itu hindari ya. Kalau misalnya pengen shutdownnya itu cepet, itu kita juga udah ada videonya. Nanti kita taruh di playlist atau di deskripsi bawah ya. Untuk selanjutnya yang ketiga itu kita sering buka tutup laptop ya. Kayak gini ya. Kita sering buka tutup laptop kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Nah, itu keliru. Kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama itu nanti engselnya akan ada yang ngunci atau ada yang kalah satu, bagian salah satunya ada yang kalah, dan nanti lama-lama engselnya seret ataupun casing dalamnya pecah karena kekuatannya nggak seimbang lah. Terus gimana caranya? Dari tengah kita buka tutupnya nih. Dari tengah sama sini sebenarnya sambil dipegang sih, karena ada laptop yang belum bisa satu tangan ya harus dipegang. Jadi ini dari tengah buka tutupnya, nah kayak gini. Jangan dari pinggir kanan atau pinggir kiri. Nah, itu taunya juga dari pabrikan sendiri ya. Di beberapa laptop yang bagus itu desainnya itu di bagian tengah mesti ada sesuatunya kayak gini nih. Kelihatan nggak nih? Nah, ini kan kelihatan tuh ya. Itu artinya buka tutupnya tuh harus dari tengah gitu. Nah, selanjutnya banyak juga yang pakai laptop kayak gini ya, saat dioperasionalkan itu pakai di atas karpet, di atas kain, di atas kasur dan lain-lain lah. Ini contohnya aja ya, ini anggap aja ini. Pokoknya segala macam yang berbahan kain atau yang ya intinya berbahan kain lah. Intinya enggak apa? Bukan permukaan yang keras atau datar. Jadi hindari pakai di atas bahan kain. Nah, terus di mana? Ya di permukaan. Bagusnya di mana? Di permukaan yang keras dan datar. Karena itu nanti bikin pastanya cepet kering, terus ya begitulah, kalau pasta cepet kering nanti mesin cepet panas. Nah, terus gimana kalau laptopnya udah terlanjur gampang panas atau memang panas banget gitu kan. Nah, kita juga udah buatin videonya ya, penanganannya gimana atau P3K-nya kayak gimana, kita juga udah bikin videonya. Selanjutnya adalah dalam pengecasan baterai ya. Dalam mengecas baterai supaya baterainya itu awet. Pengecasan yang direkomendasikan adalah antara 80
sampai 99%. Jangan keseringan sampai 100%, jangan keseringan sampai 100%. Tapi bukan berarti nggak boleh sampai 100% ya, tapi jangan keseringan. Nah, itu udah kita bikinin juga videonya untuk penjelasan lebih detailnya masalah pengecasan baterai supaya lebih awet. Info detailnya ya, tapi kalau info pokoknya sih kayak tadi, jangan ngecas sampai 100% keseringan. Rekomendasinya 80 sampai 99. Nanti kan banyak yang nanya tuh, kalau begini gimana, itu udah kita jelasin detail di video satunya sebelumnya. Linknya nanti kita taruh semua di deskripsi ya. Nah, yang terakhir adalah jangan sampai lama tidak dipakai. Laptopnya itu jangan sampai lama nganggur. Itu simple banget sebenarnya. Jangan sampai lama nggak dipakai. Jadi sesekali mungkin 2-3 hari itu dipanasin ya, dinyalain buat nyetel musik atau cuma sekedar dinyalain kayak gini aja. Itu nanti supaya keyboardnya awet. Dan juga komponen-komponennya awet, karena kalau lama nggak dipakai nanti gampang rusak. Biasanya keyboard, layar, baterai itu rusak. Ya oke, demikian videonya, semoga bermanfaat.